Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawa salafuna sholih wa ala ma nawa al-hadirun fi hadzal musalla wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Fasal menerangkan tentang beberapa syarat sahnya sholat. Adapun syarat-syarat wajibnya sholat ini oleh penyusun tidak disebutkan karena sudah jelas. Syurutus sholati tsamaniyatun. Syarat-syaratnya sholat ada 8. Taharatul hadatsaini. Yang pertama adalah suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ketika kita mampu untuk bersuci. Jadi kalau kita sholat tapi tidak punya toharoh, tidak suci, walaupun kita lupa, maka sholatnya tidak sah. Kita sholat, begitu selesai sholat baru ingat ternyata saya belum wudu misalnya, atau ternyata saya belum mandi. Ini sholatnya tidak sah. Lah kalau kita lupa kalau kita belum bersuci, tapi kita sudah melakukan sholat, ini kita hanya dikasih pahala atas niatnya, bukan perbuatannya. Jadi misalnya sampean belum punya wudhu, tapi lupa terus sholat. Nah, kita kan punya niat untuk melakukan sholat. Itu niatnya kita dikasih pahala. Tapi perbuatan kita, rukuk, sujud, berdirinya tidak dapat pahala. Karena kita belum wudhu. Kecuali pahala bacaan Fatihahnya. Karena walaupun enggak sholat kan membaca Quran juga dapat pahala. Jadi kalau kita lupa belum bersuci, kalau kita sholat ini kita pekerjaannya enggak dikasih pahala, yang dikasih pahala cuma niatnya. Niat karena sudah mau melakukan ibadah sholat, dan kecuali bacaan Fatihahnya itu juga dikasih pahala. Adapun orang yang tidak menemukan sesuatu yang dibuat untuk berwudu, yakni air atau debu, memang enggak ada, air juga enggak ada, debu juga enggak ada, maka tidak disyaratkan bersuci. Ya, tidak disyaratkan bersuci, tapi wajib mengulangi. Contoh, sampean mau ibadah haji atau umroh, dari sini ke
Mekah kan sekitar 9 sampai 10 jaman. Di pesawat nggak ada air, nggak ada debu. Ini kalau waktunya sholat, sampean wajib sholat, tetap wajib sholat. Tetap sholat, nggak memakai suci, nggak bersuci. Istilahnya sholat li hurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Nah, tapi nanti wajib qadha. Ya. Jadi orang yang tidak menemukan air atau debu itu dia tidak diwajibkan bersuci. Artinya tetap wajib sholat, tapi hanya untuk menghormati waktu, dan nanti setelah sampai dia wajib mengqadha. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Syarat yang kedua, syarat sahnya sholat yang kedua, suci dari najis yang tidak dimakfu. Yang tidak dimakfu. Najis yang tidak dimakfu. Baik pakaiannya, maksudnya pakaian ini setiap benda yang sampean bawa, bukan harus baju, ya, termasuk sorban. Jadi kata-kata pakaian ini jangan terpancang yang dipakai, yang pokoknya yang dibawa, termasuk sorban atau kopiah atau udeng-udengan imamah termasuk. Ya. Walaupun sesuatu itu tidak bergerak dengan gerakan kita. Contohnya apa? Kita pakai sorban yang panjang, pucuknya ngelembret di bawah. Pucuknya ngelembret di bawah. Ya. Dan yang di bawah sendiri nggak bergerak dan gerakan kita. Maka sorban itu pun harus suci. Atau ini kan saya kan bawa kabel ini ya. Sholat saya pakai ini, pakai kabel. Ini kan berarti mahmul yang dibawa. Nah, maka ketika saya sholat di sini kan itu kan nggak bergerak, kabel yang di situ nggak bergerak. Tapi tetap harus suci. Jadi kalau di sana ada kotorannya, nggak sah sholat saya. Walaupun pojok sana tidak bergerak dengan gerakan saya. Ketika saya ruku, saya sujud, yang di sana tetap diem. Tapi karena termasuk mahmul itu yang dibawa, yang dibawa oleh saya, maka juga harus suci. Jadi kata-kata thawb di sini bukan hanya baju, tapi kulli mahmulin, setiap sesuatu yang dibawa oleh musolli, termasuk kupluk, sorban, kabel. Ya. Dan juga harus suci dalam badannya atau tubuh kita, mencakup bagian dalam hidung atau mulut atau mata. Berarti misalnya mulut kita ini ada darahnya, ya, ini nggak sah sholatnya, harus disucikan dulu. Jadi kata-kata badan ini mencakup bagian dalam mulut, bagian dalam telinga, termasuk bagian dalam mata. Misalnya kita mimisen keluar darah. Darah kan najis. Walaupun darahnya di dalam hidung, ini nggak sah. Ya. Harus suci. Lah kecuali kalau orang itu memang dicoba
tiap hari mimisen atau tiap hari keluar darah gusinya. Kan ada ya penyakit apa itu yang gusinya keluar darah terus itu. Nah kalau itu termasuknya darurat, nggak apa-apa. Dan juga suci dalam tempatnya. Yang dimaksud tempat ini adalah ma yulaqi syai'an min badanihi aw malbusihi. Sesuatu yang bertemu dengan badan atau pakaiannya. Yang bertemu dengan badan atau pakaiannya, yakni yang kita bawa. Jadi misalnya begini, sampai sholat di sini nggak pakai sajadah, nggak pakai apa. Lah di depan sampean ada kotoran, misalnya kotoran temendil ya, temendil. Kita sujud tapi nggak menyentuh temendilnya, sah, tetap sah. Ya, karena nggak bertemu dengan tubuh kita atau pakaian kita. Ya. Kecuali kalau menyentuh tubuh kita atau pakaian kita, misalnya menyentuh sorban kita atau menyentuh baju kita atau menyentuh sarung kita, lah itulah nggak sah. Ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa najis itu ada 4 bagian. Bagian pertama adalah najis yang tidak dimaafkan, yang tidak dimaafu, baik di dalam pakaian maupun di dalam air. Ya seperti kotoran binatang itu. Ini kena baju maupun kena air tidak dimaafu. Bagian yang kedua dimaafkan baik dalam baju maupun dalam air. Kebalikannya yang pertama. Apa? Yaitu najis yang nggak bisa dilihat oleh pandangan mata normal. Misalnya percikan air kencing. Kalau kita kencing, ya, mungkin karena nggak bisa duduk, kayak saya kan kemarin kecelakaan, kakinya kan nggak bisa duduk, untuk menekuk aja sulit. Akhirnya pipisnya sambil berdiri. Lah ketika kita berdiri, kita pipis, entah seberapa mungkin ada percikan air kencing yang terkena sarung. Tapi kan nggak bisa dilihat oleh pandangan mata normal. Maka itu juga dimaafu, baik dalam pakaian maupun dalam air. Atau misalnya sampean tahu ada lalat mencrok di kotoran, sampean tahu itu. Oh itu lalat mencok di kotoran. Lah kalau mencok kan otomatis ada kotoran yang terbawa ke kakinya kan. Dan sampean tahu lalat itu terbang kemudian masuk ke dalam kopi sampean. Masuk ke kopi. Lah berarti kan ada kotoran yang ada di kopi. Tapi kan sampean nggak tahu, nggak bisa melihat dengan pandangan mata normal seberapa besar kotoran yang dibawa oleh oleh kaki lalat. Maka ini dimaafu, nggak apa-apa. Walaupun mungkin kalau dilihat dengan mikroskop terlihat, tapi yang menjadi ukuran kan bukan itu. Yang jadi ukuran itu mata normal. Ya. Jadi kalau ada orang yang matanya nggak normal, misalnya bisa melihat pandangan jauh dan bisa melihat kotoran sekecil apapun, itu bukan menjadi batasan. Batasnya adalah mata yang normal. Itu yang kedua. Bagian yang ketiga,
najis yang dimaafkan tapi dalam baju atau pakaian, bukan dalam air. Ya ini kalau terkena pakaian dimaafkan, tapi kalau terkena air tetap tidak bisa dimaafkan. Apa? Yaitu darah yang sedikit. Misalnya darah jerawat atau ya darah apapun yang darah atau nanah misalnya. Nanah itu kan darah yang mengental kan. Walaupun warnanya itu kuning itu aslinya darah kan, nanah itu najis. Itu dimaafkan dalam baju tapi tidak dalam air. Jadi misalnya ada darah sedikit terkena baju kita buat sholat nggak apa-apa. Tapi kalau darah sedikit itu menetes pada air, kopi atau teh, itu sudah najis, sudah nggak boleh kita minum. Ya. Kenapa? Karena menjaga air dari sedikitnya dari itu mudah. Ya. Termasuk bagian najis ini adalah bekasnya istinja. Jadi kita kalau bersuci kan boleh pakai air, boleh pakai batu. Namanya istinja bil hajar. Misalnya kita bersuci pakai batu. Dengan pakai 3 batu atau 1 batu yang agak besar, yang pojoknya ada 3. Ini bagaimanapun juga wong bersuci pakai batu tidak sebersih memakai air. Jadi pasti ada sedikit restan atau sisa dari kotoran yang masih menempel pada alat kemaluan kita. Tapi itu dimaafkan. Termasuk bagian yang ketiga, dimaafkan dalam tubuh, dalam pakaian, tidak dalam air. Lah yang keempat, ini kebalikannya yang ketiga, yaitu dimaafkan dalam air, tapi tidak dalam pakaian. Yaitu bangkainya hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti kutu atau lalat atau cicak. Itu kan darahnya nggak mengalir. Itu kalau terkena air dimaafkan. Misalnya kita lagi ngopi, tiba-tiba ada cicak jatuh, mati, bangkai cicak mati di situ. Ini kita ambil cicaknya, kopinya kita minum tetap boleh, dimaafkan. Karena cicak termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir. Tapi kalau terkena baju nggak dimaafkan. Artinya kalau kita sholat, tiba-tiba ada bangkai cicak jatuh ke kantung kita misalnya, ke saku baju, kita ngambilnya kesulitan, ya, sehingga terlalu lama di dalam saku, ini najis berarti. Namanya dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di pakaian. Kecuali kalau jatuh di pakaian tapi langsung dikipatkan, langsung dilepaskan, ini nggak apa-apa. Kalau itu sih bukan hanya binatang yang darahnya nggak mengalir, tapi semua najis asalkan kering. Jadi syarat sahnya sholat yang kedua adalah suci dari najis, baik dalam bajunya, pakaiannya, atau badannya, atau tempatnya, tempat kita sholat. Wasatrul aurati,
Syarat sahnya sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat dengan benda yang suci yang bisa mencegah warna kulit, yakni benda ini bisa mencegah misalnya kulit kita yang putih bisa tidak nampak ya. Jadi kalau pakai plastik nggak sah. Sampean pakai baju plastik ya, celana plastik kan tetap terlihat kulitnya, walaupun nggak tembus air, walaupun plastiknya tebel nggak tembus air, tapi kan warna kulit kita tetap kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Atau pakai baju kaca misalnya ada baju kaca, misalnya baju kaca yang bening, yang tembus pandang, ini nggak sah ya. Jadi kita wajib menutupi aurat ya. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib, nggak mampu. Meskipun dengan meminjam atau dengan menyewa, misalnya menyewa baju, atau meskipun sampai sholat di persepian, senajan sholat nang jero kamar dewekan peteng iki langsung weruh, kamar dikancing iki langsung weruh, terus sampai sholat wudu tetap nggak sah, walaupun sendirian, walaupun dalam kegelapan tetap tidak sah, tetap harus menutupi aurat ya. Karena ini bukan hanya sebagai hak sampean kepada sesama manusia, tapi ini sudah menjadi hak Allah. Dimana kalau hak Allah berarti ya dimanapun tempat ya Allah pasti tahu. Kemudian yang wajib ditutup itu dari arah atas dan dari samping yang wajib ditutup. Sehingga ketika kita pakai baju yang leher bajunya terlalu lebar, misalnya sampean pakai jubah, nggak pakai kaos dalam, pakai jubah, tapi kerahnya terlalu lebar, sehingga ketika sampean ruku, sampean bisa melihat pusarnya, itu pun nggak sah, karena dari atas masih terlihat. Dan juga sampingnya, tidak dari bawah. Kalau dari bawah, sampean pakai sarung pun dari bawah kelihatan auratnya kan. Jadi yang dimaksud menutup ini dari atas maupun dari samping. Kemudian perlu diketahui juga, ini Imam Syibr-Milisi di dalam hasyiahnya ala an-nihayah karya Syekh Romli mengatakan begini. Wa yusannu ayyal basa as-sanat yabihi wa yuhafidhu ma'a dzalik ala ma yatajammalu bihi adatan. Disunahkan ketika sholat sampai memakai baju yang paling bagus. Yang paling bagus. Kadang malah kebalik. Ini arep kondangan klambi sing paling apik. Ini arep salat sedengae. Bahkan baju yang enggak pernah dipakai pun
ketika kondangan, ketika kita sholat biasa kita pakai. Ini kebalik. Mestinya kalau kita sholat itu kan sedang sowan kepada Allah, harus lebih menghormati, lebih ta'zim, lebih mengagungkan. Berarti memakai baju yang paling baik. Dan menjaga, di samping itu, di samping memakai baju yang terbaik, juga menjaga keindahan. Wa yukhafidhu ala ma tajmalu bi adatan. Menjaga kira-kira menurut kebiasaannya itu dipandang indah, dipandang enak, dipandang oleh mata. Ya. Dan juga disuruh untuk memakai celana, weta sarwal, memakai celana. Ada sebuah hadis riwayat dari Imam Malik, dari Malik bin Atahiyah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil. Sesungguhnya bumi itu memintakan ampun kepada orang yang sholat dengan memakai celana. Jadi sampeyan nek sholat walaupun sarungan celana aja terus budak. Ya nyun sewu cawetan lah. Aja ora cawetan gitu. Ini hadis niki, hadisnya. Kadang wong wadon kan beradus terusan langsung pakai mukena, langsung pakai langsung pakai rukuh. Jadi janjane mengkosisan bar salat. Niku ampun kados niku Bu, nggih. Nggih, iki mboten napa-napa asalkan auratnya tertutup mboten napa-napa. Cuma ganuan katokan. Niki bumi memintakan ampun kepada orang yang sholat memakai celana. Wa aula satri al-qamis masrawil. Kemudian tutup yang paling utama adalah baju kurung. Maksudnya ya jubah. Ya, baju kurung dan celana. Itu yang paling utama, Pak. Dan jenengan jubahan mboten napa paling sae niku. Jubahan. Wa aula satri al-qamis masrawil. Ya. Jadi baju kurung dan juga celana. Niku paling utama. Kaya pakaiane Habib niku. Jadi nyun sewu nek ana wong ngarani nyun sewu. Nek ana wong kok ngomong bahwa jubah itu adat Arab, salah. Biasanya yang dibuat dalil kan begini. Lo Abu Jahal bejubahan. Mohon maaf Pak. Itu dudu adat Arab nih. Ya. Apapun yang dibawa Nabi, ya. Apapun yang dibawa oleh Nabi, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang terkait karo adat. Jadi aja kemakan karo omongane wong sing Abu Jahal bejubahan ampun. Niki Nabi jelas mengatakan bahwa tutup yang paling baik adalah napa? Baju kurung dan celana. Yang mbok isin ya dimulai angger Jumat tok lah ya apa. Jadi paling ora pernah ngamalan apa hadis Jumat. Ngobat Jumat ya terus setiap subuh langkah wong. Misale dalu daun kan. Jadi itu bukan adat Arab, tapi itu adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adat Arab yo zaman biyen niku mateni wong jahiliyah mateni
apa bayi wadon, kemudian qatur rahim, minuman keras, itu adat Arab, adat jahiliyah. Yang kedua, al-qamis mal izar, yaitu baju kurung dan sarung atau jarit. Jadi sarungan terus baju terus jubahan. Itu kedua, tingkatan kedua. Yang paling utama baju kurung dan celana. Wastiqbalul kiblati, syarat sahnya sholat yang keempat adalah menghadap ke kiblat. Ke kiblat ini kalau kita dekat itu wajib ke bentuk kiblatnya langsung, ke Ka'bahnya langsung. Kalau kita dekat. Jadi kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, maka kita harus langsung menghadap ke Ka'bah. Namanya Ainil Ka'bah, Ainil Kiblah, yaitu kahanan bentuknya Ka'bah. Kalau kita di dalam masjid. Kalau kita di kota Mekah, maka menghadap ke arah Masjidil Haram. Kemudian kalau kita di luar Mekah, ya kita menghadap ke Mekahnya. Jadi kalau kita dekat, intinya kalau kita dekat wajib menghadap langsung ke kiblatnya. Kalau kita jauh cukup ke arahnya. Misalnya di Indonesia, kita mau menghadap ke arahnya Ka'bah langsung kan sulit. Sekarang sampai di sini mungkin melenceng setengah senti dari sini loh, setengah senti. Sampai ke Mekah kira-kira berapa kilo kira-kira melencengnya, ya kan? Sampai sholat sudah ada garisnya ini loh. Saya yakin si A dan si B beda madepnya. Entah kacak sesenti, entah berapa pasti beda. Betul betul. Mesti ini. Ana sing madam lengma sepetit, ana sing ora. Niki nek melenceng sesenti saking mriki, dugi Mekah iku pun mungkin melenceng pun atusan pisan. Makanya wajibnya menghadap ke arah kiblat langsung itu kalau dekat harus yakin. Itu cukup dzon, cukup praduga. Ya, cukup praduga kita bahwa kita sudah menghadap ke kiblat. Di sini dikatakan wastiqbal kiblat ini li'ainiha, ya, pada bentuknya kiblat, yakinan fil qurbi, kalau kita dekat harus yakin kita menghadap ke Ka'bah langsung. Wa dzannan fil budi, kalau kita jauh cukup dengan praduga. Kalau di sini mengatakan bukan pada arahnya kiblat, tapi harus pada kiblatnya langsung. Cuma itu kalau jauh cukup dengan praduga, lah kalau dekat dengan yakin. Dan menghadap ke kiblat itu bisodri, dengan dada, ya. Bukan dengan wajah. Sehingga ketika misalnya di sana kiblatnya, ya begini menghadapnya, ini yang menghadap ke sana. Enggak boleh kita menghadap ke sana terus walaupun wajahnya begini, enggak boleh. Ya. Jadi pakai dada. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ya, atau ketika kita duduk itu dengan dada.
Sedangkan ketika kita rukuk atau ketika kita sujud, maka dengan sebagian besar tubuh kita. Kalau kita rukuk kan dadanya menghadap ke bawah. Kalau kita sujud kan dadanya menghadap ke bawah. Jadi kalau ketika rukuk atau sujud itu menghadap kiblatnya dengan sebagian besar badan kita. Mu'dhamul badan istilahnya. Sedangkan kalau kita sholat sambil tidur miring, maka dengan wajah kita menghadapnya, dengan wajah dan dengan bagian depan badan kita. Lah kalau kita tidur sambil telentang, sholat sambil telentang karena sakit, maka dengan wajah dan dengan kedua telapak atau lekukan telapak kaki kita. Jadi kalau kita sholat sambil melumah, itu berarti kalau di sini di daerah Indonesia berarti ya di sini bantalnya, kepalanya, kakinya di sini. Diangkat sedikit di kaki bantal biar wajahnya menghadap ke kiblat dan juga ini telapak kakinya juga menghadap ke kiblat. Ya. Jadi misalnya sholatnya sambil begini, telentang, tapi begini, ini menghadap ke bawah, nggak boleh. Ya. Harus, itu kalau sholatnya sambil terlentang. Ya. Boleh kita meninggalkan istiqbalul kiblah. Artinya kita boleh sholat dengan tidak menghadap kiblat. Itu hanya dalam 2 kondisi. Selain itu nggak boleh. Yang pertama, ketika kita dalam kondisi sangat takut. Istilahnya syiddatil khauf. Ada sholat namanya sholat syiddatil khauf ya. Ketika kita perang, ya, kita perang kan tetap sewaktu sholat tetap harus sholat. Kemudian ketika kita sedang sholat kok tiba-tiba ada musuh datang, itu kita harus melawan mereka kan. Dan kita boleh bebas itu, mau menghadap ke selatan ke timur boleh bebas itu. Mau mukul, mau nendang, boleh. Nggak batal sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat sunnah di perjalanan yang diperbolehkan. Misalnya sampean mau ke Jakarta silaturahim naik bis. Ya, naik bis. Sampai sholat sambil duduk misalnya. Nah, waktu di mana di Bumiayu atau di mana kan mungkin nggak menghadap kiblat, nah, itu nggak apa-apa. Atau sampai sedang ke Semarang, mau ke Semarang, sampai sholat, ya, sholat sambil duduk, sholat sunnah, boleh. Kan sampai menghadap ke sana ke Semarang, boleh, nggak apa-apa. Ya. Cuma ada yang mengatakan ketika rukuk atau sujudnya menghadap ke kiblat. Jadi yang boleh tidak menghadap ke kiblat itu ketika berdiri atau duduk. Nah. Jadi kalau orang yang sholat sambil berdiri, maka kalau orang yang sambil berdiri, dia berdiri dalam 4 kondisi, yaitu ketika berdiri, ketika i'tidal, ketika tasyahud, dan ketika salam. Jadi sampai berjalan nih, sampai jalan mau ke Karanglewas misalnya, mau ke Karanglewas, boleh sambil sholat apa sunnah, ya.
naik kendaraan misalnya, atau ya jalan. Ini berarti jalannya ketika berdiri, tadi ketika baca Fatihah, ketika i'tidal, ya, ketika baca Rabbana lakal hamdu, kemudian ketika tasyahud, ketika baca tahiyat itu, kemudian ketika salam, boleh sambil jalan. Tapi ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, harus menghadap ke kiblat. Ya, ketika takbirnya menghadap kiblat. Ya. Kemudian ketika ruku juga menghadap kiblat. Ketika sujud juga menghadap kiblat. Ketika duduk di antara dua sujud juga menghadap kiblat. Ini kalau sholat sunnah, ya, di perjalanan boleh. Kemudian yang syarat sahnya sholat, itu tadi yang keempat, ya, menghadap ke kiblat. Syarat sahnya sholat yang kelima adalah wadukhulul wakti, masuk waktu, yakni mengetahui bahwa waktu sholat sudah masuk, baik secara yakin atau praduga, tentunya dengan ijtihad. Jadi kalau ada orang sholat tanpa mengetahui kalau waktunya sudah masuk, itu sholatnya tidak sah. Walaupun dalam kenyataannya sudah masuk waktu. Misalnya sampai sholat tapi nggak yakin sudah masuk waktu, sampai bangun terusan sampai sholat, tapi dia kayak wis lebu subuh, nggak ada jam, nggak ada apa misalnya, nggak ada tanda apa lah. Saya sampai nggak punya tanda apa, nggak dengar adzan, nggak ada jam, nggak ada apa. Kayaknya sudah masuk sholat, kayaknya loh. Sampai belum yakin, kemudian sampai sholat, ini sholatnya nggak sah. Ya. Walaupun kenyataannya sudah masuk waktu. Karena dalam ibadah itu yang diperhitungkan itu adalah mafil waqi dan mafil dari mukallaf. Apa maksudnya? Kenyataannya sudah masuk waktu dan praduga sampai juga sudah. Nah, jadi harus kedua-duanya. Beda kalau dalam masalah akad. Kalau akad itu yang diperhitungkan itu hanya kenyataannya. Contohnya begini, sampeyan anak lelaki satu-satunya dari bapak sampeyan. Dan hanya sampeyan ahli warisnya, ibunya udah nggak ada, istrinya nggak ada, saudaranya, nggak, hanya sampeyan. Kemudian sampeyan pamit kepada bapak, sampeyan lagi sakit, Pak, saya bawa mobilnya ke Purwokerto. Sampeyan berangkat jam 1 siang berangkatnya. Sampai Purwokerto itu jam 2 sampai Purwokerto. Jam 1:30 bapak sampai meninggal. Jam 1:30. Kan berarti ketika jam 1:30 itu mobil kan sudah milik sampean. Wong sampean sebagai ahli waris. Sampean jam 1:30 belum tahu. Belum tahu kalau bapaknya meninggal. Sehingga jam 2 sampai itu di Purwokerto jual mobil bapak. Wah, ini mobilnya saya jual aja lah. Mobil juga nggak pernah dipakai nih. Sampai nggak bilang-bilang bapak. Praduga sampean kan ini mobil masih milik bapak. Praduga sampean. Sehingga sampean jual. Ini jual belinya sah.
Kan dalam kenyataannya jam 2 itu mobil itu sudah menjadi milik sampean. Karena bapak sampean meninggal jam 1:30. Jadi kalau akad transaksi akad bukan hanya jual beli, itu yang diperhitungkan adalah kenyataannya. Tapi kalau dalam ibadah, kenyataan maupun dzanil mukallaf, praduga orang mukallaf, kedua-duanya harus berjalan, harus ada. Jadi ketika sampean sholat, sampean menduga sudah masuk waktu, tapi kenyataannya belum, nggak sah. Sampean bangun sholat, di jam itu sudah jam 6 misalnya, jam 5 pagi, jam 5 pagi. Wah, ini sudah masuk subuh ini. Berarti kan sampean praduganya sudah masuk waktu subuh. Setelah salam, ternyata sampean lihat jam, loh ini kan jam mati ya. Kemarin kan sudah mati. Akhirnya sampean lihat keluar jam yang satunya, ternyata di jam yang satunya masih jam 4, belum masuk subuh. Salatnya nggak sah. Karena kenyataannya belum masuk waktu. Walaupun praduganya sudah ada. Atau sebaliknya. Sampean nggak mempunyai praduga sudah masuk, walaupun kenyataannya sudah masuk. Lah sementing sholat. Urung mlebu waktu sholat. Sampean nggak punya praduga. Sampean tangi misalnya jam 11 awan, tapi orang ngerti niku jam 11, pokoknya nggak ada tanda apa-apa, sampean sholat. Sampean nggak menduga, sementing sholat. Mbok menawa wis manjing ya lumayan. Dan ternyata sudah masuk waktu betul ternyata. Misalnya misalnya jam 11 atau jam 12 kurang seperempat. Tapi sampean kan nggak punya praduga. Kalau sudah masuk waktu, ya nggak sah. Karena dalam ibadah itu kenyataan mafil waqti dan dzanil mukallaf atau praduga orang yang mukallaf itu kedua-duanya harus sudah ada. Nah, itu dalam ibadah. Jadi harus sudah masuk waktu. Wal ilmu bi fardiyatiha. Yang keenam, syarat sahnya salat adalah mengetahui dengan kefarduannya salat. Artinya dengan keberadaan salat yang diwajibkan itu memang fardu. Itu tahu sampean. Ya. Jadi orang bodoh pun harus tahu bahwa zuhur adalah salat fardu. Kalau nggak tahu bahwa salat itu fardu, nggak sah. Jadi harus tahu bahwa ini adalah memang difardukan. Itu syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh, wa alla yataqida fardhon min furudhiya sunnatan. Tidak meyakini salah satu fardunya salat sebagai kesunatan. Misalnya ada orang punya anggapan begini, punya keyakinan begini. Allah, baca Fatihah kan sunnah, maka sholatnya nggak sah. Karena baca Fatihah itu fardu. Lah kok diiktikodi diyakini sebagai sunnah. Atau baca tasyahud kan wajib. Terus sampean enggak baca, lah baca tasyahud kan sunnah. Ini juga enggak sah. Karena tasyahud itu fardu dan enggak boleh diyakini sebagai sunnah. Yang kedelapan, wajtinabul mubtilati.
dan mengetahui dan menjauhi, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Contoh seperti memperpanjang rukun yang pendek dengan sengaja. Rukunnya pendek tapi oleh sampean diperpanjang dan dilakukan dengan sengaja. Ini enggak boleh. Apa contohnya rukun yang pendek? Contohnya ya kayak i'tidal ya. Ini rukun yang pendek. Atau kayak ruku, atau kayak duduk di antara dua sujud. Itu kan rukun-rukun yang pendek. Jangan terlalu panjang dan diperpanjang. Kalau kita memperpanjang dengan sengaja, batal ya. Ini syarat-syaratnya sholat sudah disampaikan semua, ada 8 dan waktu sudah menunjukkan pukul 7. Kiranya untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Monggo kepada para jamaah, mungkin ada yang mau bertanya seputar hal-hal atau syarat-syarat sahnya sholat. Monggo silakan. Hubungannya dengan waktu sholat. Ada kasus tertentu karena sesuatu hal sehingga sholat itu di akhir waktu. Nah, ketika sedang sholat di akhir waktu, kemudian di rakaat pertama atau kedua masuk waktu yang lain. Misalnya sholat maghrib, lagi sholat, di dalam sholat terus ada isya. Sholatnya diteruskan atau menghentikan sholat nanti dikodok atau bagaimana? Ya, ini ada pertanyaan. Kalau ada orang sholat di akhir waktu, yang jelas karena uzur mungkin, atau mungkin juga bukan karena uzur, yang jelas dilakukan di akhir waktu. Kemudian baru dapat serakaat atau 2 rakaat, intinya sholatnya belum selesai lah ya, masuk waktu setelahnya. Ini apakah berhenti atau meneruskan? Ini sholatnya tetap diteruskan. Dan kalau kita masih menemui 1 rakaat di waktunya, di waktu yang misalnya kita sholat asar ya, sholat asar masih menemui 1 rakaat, kemudian baru mau rakaat kedua adzan maghrib, ini tetap dikatakan adaan, tetap dikatakan bukan qadha, asalkan masih menemui 1 rakaat. Sehingga misalnya sampean saking senengnya baca Al-Qur'an, sampean seorang hafid, sholat di waktu maghrib ya, bacanya surat Al-Baqarah. Waladhdallin, amin. Terus baca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi ya. Sampai terusan rakaat pertama, Kemudian mengejar rakaat kedua kok sudah masuk isya. Itu tetap dikatakan adaan. Tetap sah. Ya. Paham ya? Itu. Monggo yang lain. Nggih, monggo. Kasus kalau sholat sudah selesai, kalau keyakinan sholat itu duhur berbeda rakaat berusaha.
Mm. Nah, terus si imam, kok mana baik mau, terus dia meneruskan, langsung berdiri, takbir, terus perlahan-lahan teruskan. Itu bagaimana? Karena sudah ada bisa. Yeah. Ada kasus, ada orang sholat sudah selesai lupa, ternyata belum genep ya rakaatnya, dan dia sudah wiridan, sudah mengucapkan beberapa kalimat kan tentunya. Kemudian setelah wiridan jamaah ada yang bilang, Pak kurang serakaat, kemudian melanjutkan lagi. Itu sudah tidak sah, karena batasnya itu 6 kalimat ya. Jadi boleh orang meneruskan sholat yang dia lupa, tidak harus mulai dari awal, itu kalau belum berbicara melebihi 6 kalimat. Lah kalau wiridan kan otomatis sudah lebih dari 6 kalimat ya kan. Nah, misalnya begini, pernah dulu Nabi itu sholat itu 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sehingga ada sahabat Dzuliyadain itu bilang sama Nabi, Nabi ini sholatnya dikosor atau panjenengan lupa? Terus kata Nabi, ya tidak kosor ya tidak lupa. Terus Nabi meneruskan sholatnya. Nah, dari dialog Nabi dengan Dzuliyadain ini hanya 6 kalimat. Ya. Makanya sebagai batasan, kalau belum melebihi 6 kalimat, berarti boleh meneruskan sholatnya atau lupanya. Tapi kalau sudah melebihi 6 kalimat, lah kalau wiridan kan sudah lebih itu. Ada astagfirullahaladzim, berapa kalimat itu? Astaghfiru 1 kalimat, Allah 1 kalimat, Al-Azim 1 kalimat, Alladzi 1 kalimat, La ilaha ya, 1 kalimat, sudah lebih itu. Belum subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau belum melebihi 6 kalimat masih boleh meneruskan. Tapi kalau sudah melebihi maka harus dimulai dari awal takbir lagi. Demikian. Nah kalau sholat biasa boleh jamaah, boleh sendiri-sendiri. Tapi kalau sholatnya Jumat harus berjamaah. Sholat Jumat. Makanya sebagai seorang imam itu harus betul-betul menguasai ilmu agama. Seorang imam. Kalau enggak bubar. Salat Jumat dia lupa misalnya, ya kan? Harus mengulangi Jumatnya lagi. Iya kalau sholat biasa enggak wajib jamaah, dia tinggal bilang di speaker, mohon maaf yang tadi sholat maghrib sama saya, sholatnya mohon diulangi lagi. Karena saya tadi sebenarnya belum wudu misalnya, iya kan? Tapi kalau sholat Jumat harus nah, ini sebagai seorang imam harus tahu betul dengan hukum ini. Pentingnya mengaji. Nah, monggo yang lain. Cukup ya. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan doa bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya bi ni'matika majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama tad'u nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala Muhammad fatimah uhliq wal khatim sabaq nasr haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi
wa miqdar azim. Rabbana la tadfi jama'atina hadhihi dhanban illa farda wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dinna qadaita wa la mawridan illa syafaita wa la ghaiban illa radadta wa la 'asiyan illa 'asamta wa la fasidan illa sahta wa la qalba 'ilmin illa fatahta wa la hajatan min hawaijid din wa dunyal akhirah illa qadaitaha. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barakasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Mohon maaf, salah satu keistimewaan yang dikasihkan oleh Allah kepada kita umat Muhammad adalah at-ta'min, bacaan amin. Itu keistimewaan. Ada sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi bersabda, sesuatu yang paling membuat iri, dengki, hasut orang Yahudi adalah ucapan salam dan bacaan amin. Jadi kapan ana wong Islam pada baru Islam kok assalamualaikum, ki wong Yahudi ku iri banget. Demikian pula ketika kita berdoa, kok wong Islam pada ngomong amin, ki wong Yahudi iri banget. Jadi amin itu bukan kalimat biasa. Ada hadis juga Nabi mengatakan bahwa perumpamaan orang yang meninggalkan lafaz yang utama, al-lafzul jalil, lafaz yang utama itu amin. Itu seperti orang yang pergi perang, ketika menang dapat harta jarahan, diundi, ini orang ini nggak dapat bagian. Kemudian orang ini bertanya pada Rasulullah, "Loh, kenapa kok dia nggak dapat bagian?" Karena sampean tidak mengucapkan amin. Jadi nek kula donga, siapapun yang berdoa, kok sampean cuma gini tok, diam, sampean ora kebagian dongane. Paham nggih? Jadi sampean ngomong amin. Niku kathah niku, Pak. Tiang amin kula lagi tok lho. Bocah santri malah karo nyuwiki gudik gitu. Ya kayak tapi itu mohon maaf, ampun diterasaken niku. Niku jenengan ora di bagian niku. Nek jenengan muni amin niku, apa yang saya ucapkan sampai dapat bagian. Yang saya doakan sampai dapat bagian. Tapi nek sampean mendel ora ketok, ora di bagian. Nggih. Jadi siapapun yang berdoa, sampean bilang amin. Jangan cuma diam. Maka mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.